Halo, Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimanakah kabarmu hari ini? Kita bertemu lagi pada pembelajaran biologi. Apa kamu sudah siap belajar? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembelahan sel. Masih ingatkah kamu materi sebelumnya? Baiklah, kita review sedikit ya. Pembelahan sel terbagi menjadi 3, mitosis, mitosis, dan meiosis. Pada sel eukariotik terdapat 2 jenis pembelahan, mitosis dan meiosis. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mitosis. Jadi, untuk sekarang kita akan belajar tentang meiosis. Tapi sebelumnya ibu ingin bertanya, apa sih meiosis itu? Ya, meiosis adalah suatu pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induk. Pembelahan tersebut sangatlah penting karena suatu organisme yang berkembang biak secara seksual, yakni di dalam proses pembentukan gamet atau gametosis. Lalu, bagaimana tahapan meiosis itu? Tahapan meiosis adalah sebagai berikut. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan ini menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk, sehingga masing-masing bersifat haploid. Pembelahan sel secara meiosis juga ditandai dengan suatu fase persiapan untuk proses pembelahan sel. Ini dinamakan dengan tahap interfase, di mana setiap kromosom mengalami proses replikasi seperti pada replikasi kromosom mitosis. Pada tahap ini juga terjadi penggandaan atau replikasi kromosom menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih tetap menyatu atau berlekatan dan belum membelah. Inilah yang disebut dengan tetrad. Kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan membentuk sinapsis atau yang dinamakan bivalen. Antar lengan kromosom dapat terjadi kiasma. Kiasma merupakan tempat terjadinya pindah silang, sehingga ini yang memungkinkan terjadinya crossing over. Metafase 1. Pada tahap ini, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada saat ini, membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Interfase 2 atau interkinesis adalah tahap di antara 2 pembelahan meiosis. Pada tahap ini, tidak terjadi perbanyakan atau replikasi DNA. Profase 2. Pada tahap ini, membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau terbentuk fragmen dan terbentuk gelendong pembelah. Metafase 2. Kromosom berjajar di tengah, kemudian anafase 2, kromatid berpisah ke kutub yang berlawanan. Telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Crossing over adalah pertukaran materi genetik antara kromosom homolog. Selama meiosis sel, rekombinasi DNA dapat terjadi secara alami dengan proses yang disebut persilangan antar kromosom homolog.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.